Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana bil iman, alladzi ahyana bil ihsan, alladzi ahyana bi umuril islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Hadirin, kita lanjut ke kupasan untuk meneruskan kupasan sebelumnya, di mana sebelumnya telah dikupas perkara 10 permulaan untuk mengkaji tauhid, dan kita ini berarti kembali kepada guru, yaitu Asy'ari dan Maturidi. Masail, permasalahan-permasalahan yang akan muncul adalah 3 khusus di jalur tauhid ini, yaitu masalah jaiz akli, wajib akli, dan muhal akli. Tidak jauh daripada ketiga itu. Intinya, sebelum kita masuk ke sifat wujud, sifat qidam, baqo, dan seterusnya, kita akan lebih baik kalau kita mencoba untuk memahami dulu tentang fungsi akal kita sendiri yang nanti akan difungsikan untuk kepentingan pengkajian tauhid itu sendiri, dimana mengkaji ilmu tauhid, kitab apapun dari mulai tijan sampai ke atas, tetap butuh akal. Di sini di fan tauhid ini, akal akan disekolahkan untuk mengerti Tuhan. Artinya guru-guru kita akan mengangkat kesadaran akal kepada tingkat gariji, mengenali Tuhan, bukan hanya mengenali hukum alam, tapi ini mengenali Tuhan yang menciptakan alam. Dan warning saja nih, jadi wujud, qidam, baqo, dan seterusnya itu ukurannya ukuran akal. Guru kita sendiri memahami, mengenali Allah dengan akalnya melalui 20 sifat yang dicanangkan untuk mubtadin awal. Kesananya banyak, hampir seluruh asma itu sifatnya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim juga itu masuk sifatnya ya. Cuma guru kita mencanangkan dulu yang wajib dan inti diketahui itu 20 sifat, dimana yang 20 sifat itu akan dibagi oleh akal guru kita itu menjadi 4 garis untuk mudah dicerna, mudah diingat. Pertama, sifat nafsiyah, kedua sifat salabiyah, ketiga ma'aniyah, keempat maknawiyah. Kalau sifat nafsiyah itu cenderung ke inti, yaitu hajatinya Allah. Kemudian ke sifat salabiyah,
Itu sifat yang jelas membedakan antara makhluk dan kholiknya. Kemudian sifat ma'aniyah dan maknawiyah yang jelas tidak akan pernah lepas dari salbiahnya itu sendiri. Artinya ma'aniyah dari mulai kudrat sampai kalam, dari mulai qadiran sampai mutakaliman itu tidak akan lepas dari mukhalafahnya dengan makhluk, karena makhluk dan kholik itu beda. Walaupun makhluk memang dikasih kudrat, dikasih irodat, karena Allah menciptakannya untuk kita, semuanya ada dalam kupasan. Ini untuk sebelumnya aja, guru kita itu mengangkat kesadaran akal kita ke tingkat goriji. Jadi yang akan kita kaji di dalam kitab Tauhid ini semuanya adalah perjalanan akal guru kita. Di situ kita bukan harus taklid. Kalau taklid itu tidak mengerti alasan, baik alasan yang rinci ataupun alasan yang sifatnya garis besar. Nah itu taklid. Kalau mengerti garis besarnya aja alasan kenapa kita iman kepada Allah, itu bukan taklid. Taklid itu tidak mengerti alasannya, asal ikut aja gitu. Imam Ilyas juga mengatakan seperti itu. Jadi itu di Kifayatul Awam ya, di bab sebelum pengkajian sifat wujud ada di situ diterangkan. Taklid itu artinya orang yang memang tidak mengenali. Nanti dikupas lagi ke depan, insya Allah akan dikenalkan tentang syahadat syar'an, syahadat munjin, dan tauhid. Itu akan memudahkan ke arah itu, insya Allah. Semoga Allah memudahkannya. Kalau secara sistem, bagi yang punya dasar dan cukup akal, insya Allah dapat mengejar, insya Allah. Jadi begini, kembali lagi bahwa ketika kita nanti mengkaji ke dalam tentang sifat wujud, qidam, itu pada intinya kita mengikuti perjalanan akal guru-guru kita dalam mengenali Allah. Diharapkan kita itu ma'rifat oleh guru-guru kita, minimal, maksimalnya musyahadah. Karena musyahadah itu, kalau musyahadah itu udah masuk rukun Islamnya. Kalau ma'rifat itu belum masuk rukun Islam. Ma'rifat itu para guru kita mengatakan boleh, walaupun nggak ketemu, boleh meyakini. Contoh, ibarat ada hujan di Jakarta dan kita di kampung di luar Jakarta, terus orang itu datang memang dari kota, dari Jakarta ke kampung, dan dia mengatakan ada hujan di Jakarta. Itu boleh percaya, itu ma'rifat walaupun tidak mengalami. Tapi kalau musyahadah harus mengalami sendiri, harus mengalami sendiri. Dan tiga kehidupan musyahadah atau tiga syarat yang ada dalam musyahadah itu Imam Nawawi pernah menyindir juga ya dalam kitab Sulam Munajatnya. Beliau mengatakan dan menekankan, beliau sendiri nih, kalau beliau mengucapkan asyhadu berarti ada tiga unsur. Yang pertama, a'lamu wa a'taqidu wa ubayyinu li ghairi. Aku akan tahu, aku akan mengitikadkan, dan aku akan menjelaskan kepada selain bahwa la ilaha illallah. Disusul lagi, aku akan mengetahui, aku akan mengitikadkan, aku akan menjelaskan bahwa ana Muhammadan Rasulullah.
Jadi musyahadah guru kita Imam Nawawi itu melalui 3 jalan. Kalau ngaji tauhid yang nggak bisa untuk diri sendiri, harus untuk orang lain. Ketika sudah musyahadah syarat. Kalau masih ma'rifat kan belum punya kesaksian, baru mengikuti apa yang dijalani oleh guru melalui perjalanan akal guru. Ada melalui dalil ijmali atau garis besarnya alasan, atau juga melalui dalil tafsiri, rincian alasannya. Kalau seseorang mengikuti gurunya sudah sampai mau mendalami dalil-dalil tafsilinya di masalah tauhid ini, maka beliau akan terangkat ke tingkat makom iman ilmu, karena sudah tafsir. Itu perbedaan makom iman ilmu dan iman taklid. Taklid itu tidak punya alasan sama sekali. Kalau hanya dalil ijmali masih dimaafkan, tetapi tidak cukup dalil ijmali. Misalnya begini, ke Pak Kiai datang, Assalamualaikum Pak Kiai, mohon doa, kan Pak Kiai lebih kenal ke Allah, jadi tolong doain saya. Nah, giliran masuk surga dia mau ikut, tapi kalau iman dia wakilin aja ke orang lain. Jadi padahal syahadat itu rukun gitu. Kalau hanya ma'rifat saja belum juga nyampe rukun. Jadi di syahadat juga ada syahadat munjin, ada syahadat syar'an. Kalau syahadat munjin itu ma'rifat, tapi bidalilnya itu udah tafsir dan relevan dengan bukti. Kalau meyakini Allah ada, emang ada dan punya dalil sendiri. Dalilnya itu bisa diambil dari 2 jalan, melalui Quran atau hadis. Jangan hanya melalui akal, karena bisa jatuh jadi pula sifah. Demikian keihtiyatan para guru kita dalam menghantarkan dirinya ke pengikutannya kepada Rasul melalui tauhid. Jaiz akli beliau prediksi, muhal akli dia prediksi, dia selidiki, dia seleksi. Kemudian masalah wajib akli juga demikian. Khusus masalah wajib akli, ini masalah akli ya, masalah akli yang dimaksud di kitab tauhid. Wajib akli itu wajib bagi akal itu memahami bahwa Allah ada. Jadi wajib terpahami kalau yang ada itu ada gitu. Misalkan Nabi Muhammad wajib nggak adanya? Muhammad itu wajib ada sekarang itu. Wajib maksudnya wajib akli nih ya, wajib terpahami adanya, karena ada makbarohnya, saksi. Orang yang berhaji juga udah ke Madinah nemui kuburannya. Nah, itu kita walaupun nggak ketemu kuburannya, itu ma'rifat kepada Nabi bahwa Nabi ada, hanya untuk masalah ada ya. Jadi misalnya seperti itu. Jadi itu melalui dalil yang rinci maksudnya. Nah, iman kepada Rasul pun sudah tafsili kalau begitu. Walaupun belum musyahadah, kan kita jarang orang yang ketemu Rasulullah, kecuali mereka yang memang didatangi Rasulullah melalui mimpi. Ya bersyukurlah, amin, semoga. Kemudian masalah wajib akli adanya itu kalau yang sudah ada dan yang sedang kesaksi adanya, kesaksi. Nah, kalau misalkan yang belum ada, nah itu jaiz akli, mungkin ada mungkin tidak. Contoh, janin yang ada di rahim ketika 4 bulan, jaiz akli, bisa aja laki-laki, bisa aja perempuan. Itu kuasa akal nggak bisa menentukan harus laki-laki atau harus perempuan. Jaiz akli itu hanya untuk membaca ya. Ini mungkin laki-laki juga,
mungkin perempuan. Kalau udah lahir ternyata laki-laki, maka akal yang harus mengatakan wajib aklinya dia perempuan. Itu muhal akli kalau udah kelihat perempuan mesti dibilangin laki-laki. Nah, itu masalah seputaran akal ketika membaca sesuatu yang wujud. Termasuk guru-guru kita mewajibkan akal para muridnya untuk mengenali Allah, disebutnya wajib akli Allah ada, bukan wajibkan Allah untuk Anda, bukan, tapi wajib bagi akal untuk mengerti adanya Allah. Kenapa? Ada kita, ada orang tua, ada Nabi Adam, ada langit, ada bumi. Ini semuanya adalah dalil atau alasan yang rinci tentang keberadaan pencipta. Jadi tauhid itu untuk mengenali pencipta, bukan untuk mengenali yang reinkarnasi ya. Tuhan itu nggak reinkarnasi, nggak inkarnasi ya. Jadi untuk mengenali pencipta, pencipta itu bukan yang diciptakan itu aja. Itu tauhid mengenalkan kita kepada pencipta. Jadi kategorinya mengenali makhluk bahwa dirinya makhluk, maka dia akan mengerti dengan akalnya adanya kholik. Itu aja. Jadi antara kholik dan makhluk, bukan Tuhan nyamar jadi kita, bukan. Karena Tuhan tidak akan membodohi dirinya, tidak akan bersandiwara menipu dirinya. Muhammad saja SAW bukan pembohong. Dan Allah menciptakan alam itu bukan karena bosan dari kesendiriannya. Allah beda dengan kita. Jadi untuk kali ini konsen di sini kita hanya mengawal setelah 10 mubadeknya kitab tauhid dikupas di konsen sebelumnya. Sekarang kita mengawal diri bahwa mengkaji tauhid adalah mengikuti perjalanan akal guru ketika mengenali Allah dengan dalil tafsirnya, ijmalnya, seperti itu, untuk mengurangi taklid. Sebab imam taklid itu tidak mengenali dalil, dia hanya ikut aja. Orang lain sholat, ya sholat, giliran ditanya, kamu bilang iya karena abudu itu ke siapa? Ya ke Allah. Bagaimana sih kamu bertemu Allah? Nggak tahu, semuanya nggak jelas, nggak tajali. Nah, maka itu bisa masuk taklid karena nggak punya bukti bahwa dirinya emang mukhatabah layak untuk mengatakan iya kak. Kak itu mukhatabah, kalimat kontinu, langsung kontak. Beda dengan kalimat dia itu nggak kontak langsung, karena kalau ilmu nahwu mengatakan itu domir goib ya. Seperti itu. Akal kita akan dikawal untuk mengenali Allah oleh guru-guru yang sudah menuliskan kitabnya untuk di-share ke generasi, ke zaman berikutnya, termasuk kita. Amin. Di sini kita dikenalkan bahwa jangan tabu tentang hukum akal, bahwa yang wajib adanya itu yang sudah ada itu bagi akal. Kalau yang belum ada itu bisa dibilang jaiz akli. Kalau yang sudah ada ya wajib akli, termasuk Allah, termasuk Muhammad yang sudah ada juga itu wajib akli, wajib dipahami adanya. Karena ini bukan wajib syar'i ya, wajib akli gitu loh. Wajib akli. Ini aja yang perlu di-share di konsen kali ini untuk lebih mewaspadai agar jangan sampai menganggap bahwa diri kita juga bukan wajib akli. Kalau gitu kita sudah ada ini dibilang muhal akli, kita yang sudah ini dibilang jaiz akli. Nah ini akal nggak waras juga gitu. Sekian, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sebelum kupasan ke depan tentang sifat wujud secara kontinus. Nafanallah li walakum, amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.